Assalamualaikum teman-teman. Ya, inilah workshop saya. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat dan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel baru saya yang bernama Channel Iron Tempah. Dan kalau menurut saya pribadi itu dibacanya Irwan Tempah. Oke, di rilisan video kali ini saya mau menyuguhkan video yang jauh berbeda dengan video yang pertama saya, yang dimana saya tidak banyak berbicara atau ngoceh, wecoh sendiri. Di sini saya mau merangkum dan menjelaskan proses pembuatan kerajinan tangan yang artinya bukan maling alias mencuri, melainkan membuat sebuah karya kerajinan. Dan kerajinan tangan yang akan saya buat adalah sebuah cindramata yang berbentuk liontin yang terbuat dari logam kuningan yang dengan cara pembuatannya dengan menggunakan ilmu dan teknik yang saya bisa. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada seluruh kru yang telah bekerja keras dalam pembuatan proses syuting video ini yang dilakukan tim kreatif, kameramen, editor, bahkan pemeran di dalam video ini itu dilakukan oleh saya sendiri dan ini sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah jadi juga walaupun pada akhirnya membuat saya lempoh dan lungse. Di video pertama saya tidak membuat video narasi seperti ini karena saya tertular kebiasaan karyawan tetap saya yang pendiam dan pemalu. Ini dia wujud dan jogrognya. Di pembuatan liontin ini saya tidak memerlukan mesin pemalu saya karena dia juga merasa lempoh habis kerja di video yang pertama. Akhirnya saya izinkan dia untuk libur dan istirahat sementara waktu. Sebelum masuk ke narasi yang saya buat, saya akan senang dan berterima kasih kalau Anda semua penonton channel Iron Tempah menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena itu gratis. Video dimulai. Di awali video saya mau menyiapkan tempat dan peralatan. Saya langsung bersih-bersih dahulu. Karena di area hawu atau tungku banyak paku-paku yang terbawa oleh harang yang saya bakar. Karena kalau tidak dibersihkan ini bisa berakibat fatal ketika keinjak oleh kaki saya yang halus dan mulus tapi banyak pitak bekas luka bakar. Saat saya membersihkan paku dari pasir tanpa sengaja, saya memegang sesuatu yang dimana itu adalah kucing yang buang kotoran di sembarang tempat. Anehnya, walaupun sudah tahu itu adalah meong, masih tetap dicium juga oleh diri saya. Itu sangat bau dan menjijikan. Baunya tidak enak. Lanjut, setelah bersih-bersih paku, saya langsung menyalakan tungku pembakaran atau mirunan. Berikutnya, setelah api menyala-nyala dengan bagus ngagudur, saya mulai mencari bahan kuningan yang telah saya siapkan. Sedikit ada masalah yang saya tidak duga-duga karena saya lupa menaruh kuningannya di mana. Setelah dipikir-pikir dan dicari-cari dimanapun, saya sampai bingung. Di mana ini? Saya baru menyadari kalau bahan kuningan yang saya cari sudah saya pegang sejak tadi. Iya, ini dia nih yang saya cari-cari. Duh, dasar pelupa. Padahal kan saya masih muda, maklumlah efek paceklik. Jadinya saya banyak pikiran. Di sini saya sudah siapkan bejana buatan saya sendiri. Maaf ya, saya tidak meliput atau merekam saat membuat ini. Ini berfungsi untuk wadah logam kuningan saat nanti melakukan peleburan atau pembakaran logam kuningan. Dan di sini saya coba potong bahan kuningan dengan cara memukul dengan palu supaya bahan kuningan bisa masuk ke bejana yang saya buat. Lumayan, ini cukup keras juga ya. Nggak pakai bismillah sih. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan patah, alhamdulillah.
Sesuatu yang diawali dengan doa pasti akan berjalan dengan lancar. Saya langsung masukkan bejana yang sudah berisi kuningan ke dalam tungku yang sudah menyala dari tadi. Dan kuburlah bejana dengan arang agar kuningan yang mau kita cairkan prosesnya akan lebih cepat mencair. Setelah bejana terkubur dengan arang, hidupkan mesin peniup bara api. Siapkanlah pelat ketebalan 5 mili dan cetakan bulat sesuai yang diinginkan. Sepertinya kuningan di dalam bejana sudah mulai mencair. Lihatlah, asap yang keluar dari mulut bejana sudah mulai mengepul dan ngabudeng. Sesekali saya aduk agar kuningan di dalam bejana cepat larut dan mencair. Saya kira ini sudah hampir matang dan mulai saya mau angkat dan langsung mencetaknya ke dalam cetakan yang sudah saya siapkan tadi. Hasil riset dan penelitian saya membuktikan bahwa setelah ditaburkan ke dalam cetakan, saya tak mau langsung mengangkatnya karena saya yakin itu sangat panas. Biarkan tunggu sampai dingin dan membeku seperti es. Setelah kuningan yang dicetak dingin atau beku, kemudian cetakan bulat angkat dan lihatlah hasilnya. Ya, inilah hasilnya, hampir mirip seperti bala-bala atau bakwan atau goreng kentang. Biarpun barolong juga ini enggak apa-apa, yang penting hasil akhirnya nanti terlihat indah dan menarik. Angkot. Setelah mengangkat logam tadi, saya melanjutkan ke proses berikutnya dan di sini saya sudah siapkan sebuah dinamo nganggur untuk dimanfaatkan dalam proses pembulatan logam kuningan, dengan kata lain membubutnya agar simetris. Bubutlah hingga bulat seperti bola pingpong. Walaupun dinamo ini sudah lama menganggur, saya akan tetap mengeceknya. Alhamdulillah hidup. Kemudian saya sudah siapkan potongan papan yang fungsinya untuk memperkuat perekat antara permukaan putaran dinamo dan kuningan. Bulatkanlah kuningan seperti bulatnya bola pingpong. Agar presisi kebulatannya, sebaiknya kita bulatkan dengan cara dipotong terlebih dahulu. Bisa pakai gergaji atau pakai gerinda seperti ini. Gerinda ini sebenarnya bukan milik saya dapat pinjam dari teman saya yang bernama Ablang Nyarakat. Maafkan kesalahan saya waktu mengambil video, terjadi kesalahan teknis. Oke, lanjut. Saya akan pasang papan yang sudah dibulatkan tadi dan logam kuningan di muka dinamo. Pasanglah kedua bahan tadi di tengah-tengah agar putarannya nanti tidak ngageol saat dibulatkan. Sebelum ditempel ke dinamo, sebaiknya kita gunting bagian yang membahayakan agar nantinya tidak melukai atau ngeset tangan saya saat digerinda. Haluskan dengan gerinda agar bahan liontin yang saya buat lebih cepat halus dan mulus.
Nah, ini sudah mulai terlihat halus dan indah. Tahap berikutnya kita ganti mata gerinda dengan hamplas. Nah, ini nih pekerjaan yang buang-buang waktu saya pakai acara copot segala. Ini sangat menjengkolkan hati saya. Di tahapan akhir pembulatan, saya haluskan dengan hamplas yang cukup halus, ya sekitar nomor 400 lah. Dan ini hasilnya, bahan logam liontin yang sangat indah dan bening. Sebening embun, kristal, dan intan permata. Tahapan selanjutnya, saya akan mencoba menggambar yang sesuai dengan desain yang diinginkan. Saat-saat menggambar pada video aslinya, tangan saya selalu bergetar karena apa yang saya gambar jenis desain yang menegangkan hati saya. Oh my god. Tapi mau gimana lagi, ini adalah tuntutan pekerjaan yang harus saya turuti. Keprofesionalan kerja harus tetap saya jaga dengan baik agar seluruh konsumen tidak kecewa dan kemudian ngaleos pergi tak balik lagi. Di sini saya percepat mengukir dan memahat karena ini bisa mengurangi durasi video saya yang aslinya ketika saya berbicara menjelaskan saya sudah tak tahan kebelet pipis pengen kencing sudah nggak honod. Mantap. Setelah selesai memahat kemudian saya perjelas dan perdalam goresan ukiran dengan menggunakan mesin ukir yang saya baru kredit tadi pagi. Kemudian saya ebor atau lubangi agar gambar yang ada di dalam logam kuningan terlihat lebih cantik dan indah. Padahal ini sudah terlihat indah, tetapi anehnya si pemesan menyuruh saya untuk membakarnya lagi dan saya pun menurut lagi apa yang konsumen saya inginkan. Setelah dibakar, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu penghamplasan agar gambar timbul dan semakin jelas gambar apa yang ada di dalam logam kuningan. Karena ini adalah sebuah liontin, kemudian saya bor bagian atas liontin untuk lubang masuknya tali kalung. Maaf lagi, alat-alat yang saya punya kurang memadai ketika mengebor. Dengan sangat terpaksa, liontin yang saya buat, saya injak dengan kaki mulus banyak pitak bekas luka bakar. Ya, inilah hasil kerajinan tangan saya. Tahap terakhir bagian finishing, saya usap dengan amplas yang sangat halus, sehalus kulit badak. Gosoklah bagian permukaan logam agar gambar yang ada di dalam liontin semakin jelas terlihat indahnya. Dan inilah hasilnya. Indah bukan? Dan setelah selesai membuat kerajinan tangan yang saya buat, saya langsung mengantarkan liontin tersebut diantar oleh anak saya dan sahabat supra cepek jigau saya yang setia.
Hasil karya yang saya buat akan saya berikan kepada seorang nenglek cantik, karena kalau bule mungkin dia sudah terlihat tua, tetapi dia masih kelihatan muda. Oh iya, dia namanya adalah Carlota. Dia berasal dari Portugis alias Portugal, benua biru Eropa sana. Karena dia terlalu sibuk, jadi saya tak sempat merekam kesan-kesan hasil karya saya, dan ini keesokan harinya. Artinya, halo semuanya. Saya mendesain gambar ini untuk ubin terakota, tetapi ada seorang pandai besi dari utara memindahkan desain saya yang untuk diterapkan di keramik atau tanah, ini dipindahkan ke logam kuningan, dan saya merasa sangat luar biasa, dan juga pandai besinya luar biasa. Begitulah kira-kira menurut insting saya. This is amazing. Dan saya sangat merasa berterima kasih. Ayo, mari. Bye-bye. Saya sempat mengambil foto dia bareng anak saya, dan itu adalah momen-momen yang langka. Saya berterima kasih pada kakak ipar saya karena telah memberi pekerjaan yang menyenangkan sekaligus mengesankan. Apabila kalian suka dengan video saya, klik subscribe dan lonceng agar saya bisa tetap membuat kreasi video selanjutnya yang lebih kreatif, menghibur, dan berbagi ilmu dengan Anda, para penonton video ini. Saya ucapkan sangat berterima kasih. Thank you. Dari Pandai Besi Utara, Majalengka, My North Belexis Smith.